Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, kami percaya. Amin, amin, haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku telah melihat Dia jadikan semua. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita dapat bangun dengan tubuh sehat tanpa kekurangan apapun. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan renungan dengan judul Joyfulness. Sekali lagi, Joyfulness. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengambil ayat yang berada di Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat. Di sini saya akan membantu membacakannya. Filipi 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Puji Tuhan. Nah,
Ada beberapa poin yang pada pagi hari ini saya ingin bagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah bahwa sukacita sejati itu lahir dari hubungan kita dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak mengatakan bersukacitalah karena hidupmu lancar, bersukacitalah karena kamu menjalani hidup yang baik. Paulus tidak berkata seperti itu, tapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Yang berarti sumber sukacita kita bukan berasal dari keberhasilan kita ataupun sesuatu hal yang kita dapatkan dengan baik, ataupun juga bukan pujian atau berserta harta, bentuk harta, tapi itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Nah, ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, kita ingat bahwa Tuhan berdaulat atas semua hal. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Kita percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Nah, hubungan dengan Kristus melahirkan sukacita yang tidak ditentukan oleh keadaan. Sukacita ini tidak rapuh, tidak mudah hilang, dan tidak bisa dicuri oleh masalah apapun. Lalu juga, sukacita adalah keputusan iman, bukan sekadar emosi saja. Paulus mengulang perkataan lagi, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Nah, pengulangan ini menunjukkan bahwa sukacita adalah bentuk tindakan iman kita. Bukan hanya sekedar perasaan, karena perasaan dapat berubah-ubah, tetapi iman memilih untuk kita tetap percaya ketika kita tidak mengerti, tetap berharap ketika kita belum melihat jalan, tetap bersyukur meski hati sedang lelah. Nah, sukacita bukan berarti kita menutupi luka atau berpura-pura kuat, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sukacita dalam Tuhan adalah menyerahkan hati kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia memegang kendali dalam kehidupan kita. Lalu juga, sukacita adalah kekuatan rohani. Ketika orang memiliki sukacita dalam Tuhan, memiliki kekuatan yang berbeda dibanding kekuatan dunia-duniawi, saudara-saudari sekalian. Sukacita membuat kita tetap berjalan di tengah tekanan, membuat kita tetap tersenyum ketika kita sedang menghadapi masalah, membuat kita tetap setia meskipun kita tahu bahwa proses ini tidak mudah. Kita juga tahu bahwa proses ini sangat panjang. Nah, ketika kita kehilangan sukacita, kita terkadang mudah lemas secara rohani. Tetapi ketika sukacita itu ada, maka hati kita kuat untuk menghadapi apapun. Nah, lalu juga sukacita adalah kesaksian hidup yang menyentuh orang-orang sekitar kita. Sekali lagi, sukacita adalah bentuk kesaksian hidup kita kepada orang-orang sekitar kita. Dunia terkadang bisa mengerti ketika seorang bersukacita itu dalam keadaan baik. Jadi ketika kita melihat ada seorang bersukacita, pastinya kita menganggap bahwa orang itu sedang mengalami hal baik. Nah, tapi terkadang di sekitar kita heran ketika seseorang tetap bersukacita ketika sedang mengalami kesulitan. Seperti yang kita tahu, ketika kita sedang mengalami musibah, pasti memiliki perasaan yang sedih. Tapi terkadang orang-orang sekitar akan bingung ketika kita bersukacita ketika kita menghadapi masalah. Lah, kenapa? Nah, sukacita dalam Tuhan bukan hanya berkat bagi diri kita, tetapi juga kesaksian bagi orang lain. Dan ketika melalui sukacita itu, orang akan melihat bahwa kita memiliki iman yang nyata kepada Tuhan. Pengharapan kita yang tidak bergantung oleh keadaan kita. Tuhan yang menguatkan kita di balik semua dalam kehidupan kita. Jadi ketika saudara-saudari masih bersukacita ketika saudara-saudari mengalami masalah, ketika mengalami pergumulan, itu menjadi bukti, menjadi kesaksian bagi orang-orang sekitar kita. Itulah sebabnya sukacita adalah salah satu buah roh, karena hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakannya dalam diri kita. Nah, bagaimana kita menjaga sukacita kita dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah mulai hari dengan mengucap syukur. Mulai hari dengan mengucap syukur. Ketika kita sedang mengalami masalah ini, ketika sedang mengalami pergumulan ini, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu juga tenangkan hati di hadapan Tuhan. Seperti kita dapat berdoa, membaca firman Tuhan, dapat memulihkan fokus rohani kita.
Dan kita juga jangan lupa melepaskan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jangan takut, atau bahasanya jangan gengsi ketika kita ingin bertemu dengan Tuhan. Jangan kita merasa kita tidak layak untuk bertemu Tuhan. Kita merasa malu untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi jangan lepaskanlah kekhawatiran itu kepada Tuhan. Lalu juga pelihara pikiran yang benar. Sekali lagi, peliharalah pikiran yang benar. Ketika kita memiliki pikiran yang benar, ketika kita memiliki pikiran yang positif, percayalah kepada Tuhan bahwa kita pasti akan menjalani kehidupan kita dengan baik-baik saja, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Nah, kehidupan kita mungkin berubah-ubah, saudara-saudari. Kita mengalami hal baik, kita mengalami hal buruk, permasalahan, atau apapun. Tapi ada satu hal yang tidak berubah, saudara-saudari sekalian, yaitu Tuhan selalu baik dan selalu dekat dengan kita. Karena itu, kita dapat berkata seperti Paulus bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ketika kita memusatkan hati kepada Tuhan, kita punya sukacita yang tidak bisa dikalahkan oleh keadaan apapun. Jadi saya pada pagi ini mengajak, marilah kita bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita dalam bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Bapa, kami ucap syukur Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau memberikan kekuatan, kesehatan yang baik kepada kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan kami hati yang selalu bersukacita kepadamu Tuhan. Hati yang selalu senang dalam keadaan apapun Tuhan. Walaupun kami mungkin sedang mengalami pergumulan, permasalahan, kami yakin Tuhan ketika kami bersukacita, kami tahu Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hari-hari yang akan kami lalui Tuhan, dalam kedepannya hingga esok hari, hingga hari-hari kedepannya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, kami akan menutup doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan